organisasi ya yang berbeda-beda, cuman ketika gua berpikir organisasi lebih punya itu. Dan kalau gua ngebahasnya kepribadian organisasi gua ya, gua punya pemikiran organisasi gua punya karakter organisasi gua, dan gua mampu dengan karakter gua ikut campur lah. Kepribadian organisasinya, ataupun kan video yang bahasanya itu video dulu kan gue ngebahas bahwa gue itu punya 3 kepribadian yang berbeda. Kenapa gue bisa bilang gue juga aktivis, gue juga anak organisasi? Karena satu ya, gue juga paham sedikit lah tentang organisasi. Kenapa bilang gue paham ya, sebagian jati diri gue itu terbentuk dari organisasi juga gitu. Tapi kan gue tidak terlalu fokus pada sikap organisasi, tapi kalau berpikir organisasi gue bisa gitu. Maksud gue bisa itu gue mampu, karena gimana ya bahasanya itu, kalau gue berbicara organisasi tapi lebih ke berpikir ya. Kalau orang-orang kan bersikap, artinya kan ketika anak organisasi suka ada yang bicaranya diatur, sikapnya tegap, dan nadanya itu bagus, gimmicknya bagus. Tapi kalau gua kan enggak lah, kalau gua kan biasa aja. Gua pengen jadi diri sendiri, di organisasi pun jadi diri sendiri, gak harus ikut orang lain. Ketika disiplin, ayo disiplin ya, gue menempatkan pada waktunya gitu. Bukan berarti gue anak organisasi gue harus setiap hari disiplin, apapun itu kata-kata harus bagus. Gue bukan terlalu organisasi ataupun terlalu anak yang disiplin ya. Gue biasa aja. Definisi organisasi bagi gue ya, gue juga setuju lah kalau definisi organisasi itu kebanyakan orang itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai pemikiran yang sama ya. Contoh aja ketika dalam kegiatan ya, apapun itu ya pemikirannya harus sama biar kegiatan itu sukses. Itu paling yang yang bisa gue dapat kalau berbicara kalau organisasi, artinya itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tapi kan gue suka menemukan konflik-konflik yang begitu aneh lah, ketika orang menganggap kalau tujuan kita membuat organisasi itu adalah contoh ya, kita ada bahasanya itu pengen kegiatan sukses dan harus ada yang namanya struktur panitia. Katakanlah struktur panitia itu adalah sebuah organisasi ya. Struktur panitia itu adalah sebuah organisasi yang harus diatur gitu, dan setiap sesuatu itu harus dirapatkan. Setelah didapatkan harus mempunyai tujuan ataupun harus satu mufakat ya, satu kesepakatan. Tapi kan pada kenyataannya mereka itu malah gak bisa diatur. Contoh aja gini, kalau gue ibaratin organisasi itu seperti manusia. Sekarang sebuah kegiatan itu akan sukses ketika semuanya sepakat dalam satu pemikiran. Artinya para penggerak yang boleh berpikir itu hanya ketua. Kalau gue ibaratinnya seperti manusia ya, hanya yang boleh berpikir itu hanya ketua. Maksudnya apa? Di dalam sebuah manusia yang berpikir itu hanya adalah otak ya, hanya adalah otak. Artinya kalau otak sebagai ketua, yang lain itu gak boleh bicara.
Dan pada kenyataannya setiap melakukan sesuatu pun, ketika hanya otak yang berpikir dan yang lainnya itu mengikuti arahan otak, kalau menurut saya sukses. Kenapa gua mau ibaratinnya seperti manusia? Karena ada yang harus kita ambil pelajaran dari struktur organ tubuh kita. Struktur organ tubuh kita itu ada yang harus kita ambil gitu. Apa yang materi bukan materi, lebih ke coba pahami gitu struktur tubuh manusia, struktur tubuh kita. Apakah berbentuk organisasi atau tidak? Dari mulai otak ya sampai mulut berbicara, hidung ya bukan mulut berbicara tapi tangan untuk yang pokoknya struktur tubuh itu bagi gua atau bagi saya itu terstruktur banget ya. Dan contoh ketika gua mau melakukan kegiatan katakanlah gua mau ngopi, itu otak langsung refleks ya berpikir kalau ngopi itu yang harus diambil itu katakanlah kopi sasetnya dulu, kaki tangan, badan, mata itu semuanya tertuju pada paut pengambilan saset, dan semua itu terstruktur. Ketika kaki untuk berjalan, tangan untuk mengambil saset, mengambil kopi saset, mata untuk melihat biar apa ya bahasanya itu bagaimana sih mengambil kopi saset gitu. Gimana yang ibaratinnya itu pokoknya ketika mata fungsinya untuk melihat, tangan fungsinya untuk meraba, kaki fungsinya untuk berjalan, itu semuanya sudah terstruktur dan diatur oleh otak. Dan kalian pasti bisa berpikir lah gitu. Maksudnya bukan bisa berpikir, kan bisa ngibaratin ketika organisasi diibaratinnya seperti manusia. Kalau hanya otak yang berpikir semuanya itu enak. Artinya kalau ketua ya hanya yang berpikir semuanya itu enak. Dan bisa ibaratin juga ketika ada keluhan ketua kok malah kerja, ya bukan kesalahan tapi lebih ke aneh. Kok ketua itu berpikir dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Artinya dia diam aja di atas, maksudnya dia di sini, dan tangan kaki itu digerakkan oleh otak, saraf otak. Kenapa coba organisasi nggak seperti itu? Kenapa organisasi malah harus seperti ada bawahannya itu harus berbicara, harus mengeluarkan pendapatnya gitu. Kenapa organisasi nggak seperti itu, nggak seperti manusia? Ketua sebagai otak, bawahannya itu sebagai mengikuti arahan otak. Bagi gue kegiatan akan sukses kalau berpikir organisasi itu seperti itu. Karena apapun itu, karena banyak problem ya, banyak problem. Kalau organisasi hanya sebatas apa ya bahasanya tuh, kalau organisasi itu hanya sebatas tempat orang untuk berdiskusi, ya katakanlah rapat kan kita diskusi untuk melakukan satu kegiatan, dan setelah kegiatan kita akan diatur. Menurut gua gak harus ada rapat, tapi ada kesepakatan. Kalau sudah membuat organisasi, sudah membuat struktur, artinya tugas yang berpikir itu adalah ketua, yang lainnya itu cuma jalan. Kenapa? Biar gak ada protes, biar gak ada penyesalan. Karena ketika kita sudah sudah menentukan sebuah struktural,
Artinya kita sudah membuat kesepakatan apa-apa tugas-tugas kita, tugas masing-masing. Dan ketika sudah terstruktur, udah buat strukturannya, udah menentukan siapa-siapa dan tugas fungsinya udah paham, ketika membuat kegiatan itu juga harus disampaikan. Semuanya sudah refleks. Maksud refleks kan ya emang kita udah punya rencananya, otak sudah ada gitu. Maksudnya rencana itu udah ada di otak, rencana itu udah ada ketua, dan si ketua sudah, saraf ketua itu harus udah menempel pada anak-anak ataupun pada bawahannya ataupun pada bawahannya lah, sudah menempel pada bawahannya. Makanya ketika membuat suatu kegiatan, bawahannya itu seperti tangan kaki sudah kayak refleks mengikuti pemikiran ketua. Tapi malah yang terjadi di kita itu, katakanlah tangan sebagai konseptor ya, katakanlah tangan sebagai konseptor ataupun apapun itu, tangan sebagai seksi apa ya, tangan ini harus berbicara di saat mau ada kegiatan. Tangan harus berbicara. Ketika si tangan punya pemikiran sendiri ya, dan bertolak belakang dengan ketua, diibaratin ketika kalau struktur manusia, otak gak punya tangan, dan gimana kalau otak gak punya tangan? Artinya organisasi malah gini, definisi organisasi yang kita jalani itu realita gitu ya. Kalau realita malah bukan si tangan ya, lebih ke bahwa tangan, kaki, mulut, apapun itu ya, 5 indera ataupun 5 yang ada di tubuh kita itu semuanya itu berpikir. Jadi organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama. Artinya ketika sudah menentukan strukturalnya itu pun, kita menganggap semua yang ada di organisasi itu berpikir. Sudah ditentukan strukturnya masih berpikir, dan tugas-tugasnya pun memikirkan, asalkan nggak sama. Ya kalau konsepnya kayak gitu ya resikonya lama. Apapun harus didiskusikan, apapun harus disepakati. Coba mulai dari awal kita tentukan bahwa organisasi itu adalah bentuk tubuh manusia. Ya, tentukan bahwa kamu seksi katakanlah kalau di bahasanya, berarti ada penggerak, ada pelaksana, ada pemikir. Ya rumit. Pelaksana harus mikir, pemikir harus melaksanakan. Ya rumit, sangat rumit sekali. Pokoknya gua jujur ya, kalau gua berpikir idealis, gua mau membentuk sebuah organisasi yang dimana kalau gua ketuanya atau teman gua ketuanya, gua mau ketua aja yang berpikir, yang lainnya mengikuti arahan ketua. Karena itu adalah cara yang paling jitu ketika kita melakukan suatu kegiatan. Karena tidak banyak orang yang berpikir. Satu, karena kalau kita mengatasnamakan pemikiran yang sama, aneh. Karena pemikiran orang-orang itu berbeda-beda. Misalnya ada kegiatan, karena ada kegiatan yang sukses, itu karena pikirannya sama. Itu bukan karena pikirannya sama, tapi lebih ke menghargai pikiran yang disepakati. Dan belum tentu dia yang mengerjakan itu pemikirannya sama dengan yang diperintahkan. Karena kadang ada keterpaksaan. Makanya ketika ada kegiatan yang sukses, itu alasannya bukan karena pemikirannya sama, tapi lebih ke kesepakatannya yang sama. Dan ya emang seperti itu. Kalau kita membuat suatu organisasi dan melakukan suatu kegiatan, kita harus ingat struktur kita, bahwa ketua itu adalah pemikir,
pemikir dan tidak turun lapangan. Yang turun lapangan katakanlah kalau lihat struktur itu yang menginjak tanah itu kaki, ya kaki. Dan ketika kaki itu ada di bawah, seperti tangan urusannya sama yang di atas, ya tangan seperti yang di bawah sini, ya tangan, urusan tangan itu. Katakanlah tugasnya itu harus pakai mulut, ya urusan mulut. Dan semuanya itu, tugas kaki, tugas tangan itu diarahkan oleh otak. Artinya ketika kita melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah orang pelaksana itu sudah diatur oleh otak. Yang dilakukan oleh sebuah pemikir ataupun ya apalah itu sudah diatur oleh otak. Itu bagi gue ya organisasi. Cuman meskipun gue punya pemikiran idealis, ya gue apa ya bahasanya, gak terlalu menuntut bahwa organisasi harus seperti itu. Ya biarkan mereka punya pemikiran organisasi yang berbeda-beda. Cuman ketika gua berpikir organisasi, gue punya itu. Dan kalau gua ngebahasnya kepribadian organisasi gua, ya ini gua punya pemikiran organisasi gua punya karakter organisasi gua, dan gua mampu dengan karakter gua ikut campur aduk dengan mereka. Karena bagaimanapun juga gua mampu membaca apa ya karakter organisasi yang lain. Contoh ada yang karakternya cuman apa ya, eksis, mencari keeksisan, apalagi yang cuma bahasanya itu mencari pengalaman. Ya bagi gue bukan tolol ya, lebih ke kok di organisasi cari pengalaman, bukan hanya pengalaman di organisasi itu apa, harus yang paling dapat. Dan yang paling ini ya, ada orang yang menganggap organisasi itu adalah pekerjaan. Ya, ada juga orang yang menganggap organisasi adalah pekerjaan. Jadi kita berorganisasi itu adalah sama dengan bekerja. Artinya ketika pekerjaannya selesai, ya, padahal organisasi adalah keseharian kita. Struktur organisasi itu ada di mana-mana. Ada di perut tubuh kita, ada di keluarga kita, ataupun jadwal kegiatan gitu. Jadwal kegiatan kan kalau kita buat jadwal kegiatan itu seperti membuat kegiatan harus pukul batas. Padahal kita punya sudah jadwal sendiri, tubuh kita itu sudah punya jadwal. Hari sini harus main, hari sini harus ini, hari sini itu mereka sudah gak sadar bahwa keseharian kita itu harus terbentuk dari, tidak lepas daripada kepribadian organisasi. Itu yang paling orang nggak sadar. Sampai kita mati pun itu ada kepribadian organisasi, bukan tapi inti-inti dari organisasi, inti-sari dari organisasi itu melekat pada keseharian kita. Itu yang paling orang-orang gak berpikir ya. Padahal itu sangat ada dalam diri kita, bahkan sangat dilakukan setiap hari oleh kita. Dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, itu kan jadwal kegiatan kita yang diatur oleh apa ya bahasanya itu, lebih ke saraf ya, refleks gak dibikin, refleks aja kita mau melakukan itu. Padahal sudah tertata jadwal kegiatan kita, ataupun jadwal kegiatan kita sudah diatur oleh Allah ya, ditakdir jaminan misalnya jaminan misalnya. Mungkin itu gue bercerita tentang organisasi gue. Dan ketika lu gak paham apa yang gue bicarain, lu jangan komen gue gitu. Bukan jangan komen gue, ya komen gue silahkan, tapi lu jangan menjudge gue, ini otak yang aneh, kau berpikir organisasi kayak gitu. Silakan, jangan, nah bukan apa ya bahasanya, lu jangan menjudge gue apa ya. Gue berpikir kayak gini itu karena yang ada di pikiran gue, kalau organisasi kayak gini, itu aja. Dan gue tidak mengharapkan lebih ya.
Gue hanya mau bikin konten, gak mau bikin kerusuhan. Gue hanya mau bikin konten YouTube gue dan gak mau bikin kerusuhan. Itu jadinya gue gak peduli dengan bicara gue yang salah, gue gak peduli bicara gue yang aneh. Yang paling penting jika ada yang bisa lo mengerti, nah kalau ada yang lo mengerti udah, jangan banyak bicara ataupun jangan banyak komen yang aneh-aneh tentang diri gue, dan gue juga gak peduli tentang diri lu.